Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Perempuan dan Anak dengan Kondisi Rentan dan Kebutuhan Khusus. Yang saya hormatin Ibu dosen pembimbing BD Devi Putri Nursanti, SST, Eskep, MKes. Perkenalkan, nama saya Winda Wijayanti, mahasiswi Prodi S1 Kebidanan Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia tahun ajaran 2023-2024. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 yang terdiri dari 8 orang akan mempresentasikan materi tentang asuhan kebidanan pada perempuan dan anak kondisi rentan dan kebutuhan khusus pada permasalahan budaya. Kelompok rentan terdiri dari lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan disabilitas. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang, kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya. Budaya tidak muncul dengan sendirinya, akan tetapi selalu ada stimulasi sehingga menyebabkan terbentuknya suatu budaya yang mengakar pada kehidupan bermasyarakat. Kecenderungan suatu pola budaya yang sudah terbentuk akan menentukan setiap aktivitas yang terkandung pada setiap individu. Perempuan dan anak dengan kondisi rentan dan kebutuhan khusus pada permasalahan budaya terdiri dari yang pertama, pemilihan jenis kelamin anak, yang kedua, vaginal birth after cesaria, yang ketiga, persiapan persalinan dan kelahiran pada kebutuhan khusus, yang keempat, perawatan anak pada ibu berkebutuhan khusus, dan yang kelima, promosi kenormalan pada ibu dengan berkebutuhan khusus. Pemilihan jenis kelamin anak. Jenis kelamin adalah perbedaan bentuk, sifat, dan fungsi biologis antara laki-laki dan perempuan yang menentukan peran mereka yang berbeda dalam reproduksi. Dalam proses penelitian, pemrograman jenis kelamin anak, para ahli biologi menemukan bahwa jenis kelamin anak ditentukan oleh 4 faktor. Yang pertama, posisi pada waktu berhubungan intim. Yang kedua, waktu koitus. Yang ketiga, jenis makanan. Dan yang keempat, tingkat keasaman dan kebasahan vagina. PBAC atau vaginal birth after cesaria. Seksio cesaria adalah suatu persalinan buatan di mana janin dilahirkan melalui insisi pada dinding rahim dalam keadaan utuh serta berat janin di atas 500 gram. Alasan dilakukannya seksio cesaria yang direncanakan terdiri dari CPD, penyakit jantung dan penyakit penyerta lainnya, infeksi yang dapat menular ke bayi selama kelahiran pervaginam, kelahiran multiple, dan riwayat seksio cesaria sebelumnya. Persiapan persalinan dan kelahiran pada kebutuhan khusus. Yang pertama, persiapan fisik, persiapan psikologis, persiapan finansial, dan persiapan kultural. Terdapat beberapa faktor yang berhubungan dengan persiapan persalinan, di antaranya umur, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan dukungan sosial. Persepsi budaya terhadap kehamilan dan persalinan. Salah satu persepsi budaya yang ada di Indonesia adalah bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya menganggap bahwa kehamilan merupakan suatu hal yang wajar dan tidak memerlukan pemeriksaan antenatal care. Perawatan anak pada ibu berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus perlu mendapat dorongan, tuntunan, dan praktek langsung secara bertahap. Hindarkan dari perasaan cemas, kecewa, khawatir, marah, menyalahkan diri sendiri dan orang lain, serta putus asa yang berlarut-larut. Untuk itu, orang tua, keluarga, dan masyarakat wajib bertanggung jawab memenuhi hak-hak anak dalam segala aspek kehidupan, seperti bersosialisasi di lingkungan, berrekreasi,
dan berkegiatan lain yang bertujuan untuk memperkenalkan anak berkebutuhan khusus dengan kehidupan di luar rumah. Promosi kenormalan pada ibu dengan berkebutuhan khusus, di sini nakes berfungsi sebagai advokator, sebagai edukator, sebagai fasilitator, sebagai motivator. Asuhan intervensi yang dapat diberikan seorang bidan kepada ibu berkebutuhan khusus meliputi menciptakan lingkungan terapeutik, menggali permasalahan pasien, dan membantu mengatasi masalah yang ada. Kemudian memberikan ibu aktivitas positif, melibatkan keluarga dalam proses perawatan, serta melaksanakan program terapi dokter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.